Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bahar menolak tes DNA karena sebetulnya hatinya sudah mengetahui bahwa dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi gengsi untuk mengakuinya, sehingga tes DNA dianggap sesat dan tidak akurat. Padahal sudah jelas keturunan Nabi Muhammad SAW setelah dites DNA mempunyai haplogrop C1 Arab Quraisy. Sedangkan para habaib atau klan Ba'alwi setelah beberapa dari mereka dites DNA, haplogrupnya G, Yahudi Askenazi bin Yuya, bukan Arab, tapi migrasi India ke negeri Yaman, mirip dengan Raja Abraha. Bahar Smith ketika ditanya tes DNA mulutnya berkelit mengajukan syarat-syarat yang tidak beradab, tak punya akhlak, dan menyakiti hati umat Islam, karena menyuruh untuk menggali kuburan Nabi Muhammad SAW. Itulah akibat kedunguan tentang teknologi, dia pikir tes DNA harus menggali kubur orang yang sudah meninggal. Padahal keturunan yang asli yang masih hidup banyak. Berikut cuplikan videonya. Boleh, kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA. Tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka. Kemudian demi menyelamatkan nasab klan Ba'alwi agar selalu terhubung kepada nasab mulia Nabi Muhammad SAW, maka lembaga pencatat nasab buatan klan Ba'alwi yaitu Rabito Alawiyah, mereka yasa nasab bahwa mereka terhubung dengan Wali Songo, yang jelas-jelas keturunan asli Nabi Muhammad SAW, berdakwah di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, padahal sejarah membuktikan Wali Songo tidak bersambung dengan Ba'alwi. Sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul Faqih. Bagaimana mungkin mereka datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, tanpa belajar bahasa Jawa, melebur dengan masyarakat Jawa? Pucuk surat Masab bertanggal 11 Juni 2020, dikeluarkan oleh Maktab Daimi, lembaga pencatatan nasab di bawah Rabito Alawiyah. Tidak banyak orang sadar saat itu, bahwa dokumen sederhana inilah yang kelak menjadi percikan yang menyalakan salah satu perdebatan sejarah paling panas di Indonesia. Perdebatan tentang siapa sebenarnya Wali Songo, dan siapa yang mencoba menafsirkan ulang garis nasabnya. Di dalam surat itu, nasab Wali Songo disambungkan ke atas menuju jalur Alwi Amul Faqih, tokoh penting dalam tradisi Ba'alawi. Dari Amul Faqih, garis itu diteruskan lagi kepada dua figur yang selalu diagungkan dalam narasi klan Ba'alwi, yakni Faqih Al-Muqaddam dan Sohib Mirbat. Namun disinilah misteri itu berubah menjadi tanda tanya besar. Riset Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuka fakta yang membingungkan. Dua nama yang menjadi fondasi teraklan Ba'alwi di Indonesia itu tidak ditemukan dalam sumber sejarah manapun selain kitab internal Ba'alwi sendiri. Tidak ada dalam manuskrip Yaman pra-abad 9 Hijriah. Tidak ada pula catatan Abasyah, Utsmaniyah, atau catatan kerajaan manapun. Dan tidak ada dalam arsip sufi, fikih klasik atau daftar tokoh ulama Timur Tengah. Keduanya baru muncul berabad-abad kemudian dalam satu kitab tunggal, Al-Burtotul Musyakikoh karya Ali Asakron. Artinya, fondasi genealogis yang dipakai untuk menautkan silsilah nasab Wali Songo berdiri di atas figur yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara historis. Namun Maktab Daimi tetap mencantumkannya sebagai rujukan untuk silsilah nasab Wali Songo, dan disitulah perdebatan itu meledak. Sejak saat itu, masyarakat mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin nasab Wali Songo disandarkan pada tokoh-tokoh yang secara akademik dianggap problematif, dan mengapa pula surat itu mencantumkan jalur ke atas, tetapi membiarkan jalur ke bawah, terputus tanpa nama keturunan, tanpa rincian, dan tanpa validasi apapun. Sementara itu, fakta sejarah Wali Songo sendiri justru terang benderang. Maulana Malik Ibrahim, wali pertama, bukan dari Yaman.
Prasasti makamnya di Gresik menulis bahwa ia berasal dari Kasyan Persia. Tradisi lain menyebut ia dikenal pula sebagai Makdum Ibrahim As-Samarqandi, berasal dari garis ulama Samarkand. Sebelum ke Jawa, ia berdakwah bertahun-tahun di negeri Campa dan menikah dengan bangsawan setempat. Arah sejarah jelas, Persia, Samarkand, Campa, lalu Jawa, tidak pernah menuju Hadramaut. Di tengah fakta ini isi surat Maktab Daimi justru menimbulkan keanehan. Ajmat Khan, terak keturunan Wali Songo, diakui sebagai bagian dari Ba'alwi, tetapi Rabito Alawiyah menafikan tidak memiliki sejarah Ajmat Khan setelah Wali Songo. Pengakuan tanpa bukti, klaim tanpa dokumentasi, dan semua itu berdiri di atas figur genealogis yang tidak dapat diverifikasi. Sejak itulah, polemik tidak lagi bisa dibungkam. Keturunan Wali Songo mulai membuka arsip lama, manuskrip kuno, bahkan teknologi genetika. Semua menunjukkan hal yang sama. Garis Wali Songo berdiri independen, bukan cabang dari tokoh-tokoh Ba'alwi, yang keberadaannya sendiri masih dipertanyakan. Kini pertanyaannya berubah, bukan sekedar siapa itu Wali Songo, tetapi siapakah yang berhak menulis ulang sejarah silsilah mereka. Ketika satu narasi ingin ditegakkan, narasi lain bangkit menantangnya, dan sejarah pada akhirnya selalu berpihak kepada keberanian untuk membuka tabir. Ini bukan sekedar soal nasab, ini soal identitas, soal otoritas, dan soal siapa yang mencoba mengatur masa lalu demi menguasai masa depan. Maka kita, sebagai umat Islam yang berakal dan selalu ilmiah, alias tidak demu, harus berprinsip. 1. Dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 2. Bangsa Indonesia ini terbuka bagi siapa saja, yang bangsa apa saja atau suku apa saja, untuk berbuat baik di negeri tercinta ini. Tapi, bila kita bangsa Indonesia sudah direndahkan, bahkan dijadikan jongos budak Ba'alwi, dimanipulasi sejarahnya, diklaim pahlawannya jadi Ba'alwi, dan dipaksakan Indonesia yang subur makmur loh jinawi sebagai anak taring yang gersang penuh khurafat, maka kami bangsa Indonesia akan kasih faham kalian wahai para habib. Dengan memberikan pengertian kepada umat Islam, dan dengan ajakan bertaubat dari pengakuan sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW.